Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organic SMS Channel. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Sebelum kita membahas lagi tentang dunia perpadian, saya ingin sedikit menyinggung bahwasannya tujuan bertani adalah ingin meningkatkan taraf hidup, ya. Ingin mencapai sesuatu yang mungkin diharapkan. Dan petani ini berjiwa sosial dan berjiwa tulus. Karena apa? Dengan kemampuan dan kemandirian, seorang petani berjuang untuk menanam, merawat sampai panen. Tapi untuk mencapai itu semua tidaklah mudah. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatan, kendala, dan yang lain-lain. Dengan berbudidaya tanaman padi yang saat ini sangatlah banyak jenis dan varietasnya, ya, terutama padi-padi unggul yang dibudidayakan oleh para petani. Kadang-kadang petani lupa ingin meningkatkan hasil itu, ada beberapa hal faktor yang mendukung. Di dalam label semua jenis padi itu pasti bertulisan produksi tinggi. Besar harapan dengan kita menanam padi tersebut, kita hasilnya bagus dan banyak. Tetapi lupa, kadang tidak disadari bahwa bertani itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, ya. Mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, perawatan, pemupukan, dan banyak sekali kendala-kendalanya di saat kita berbudidaya tanaman padi. Maka dari itu, bagaimana kita cara mengirit modal, bagaimana kita menghemat biaya, itu adalah seni dalam bertani. Mungkin ngobrolnya jangan terlalu banyak, ya, karena masih banyak hal yang harus kita bahas. Saya kembali di lahan petani muda kita. Beliau saat ini menanam jenis padi mapan P05 F1, ya, mapan F1. Berharap ingin hasilnya meningkat, hasilnya ingin tinggi. Beliau mencoba peruntungannya di padi hibrida F1 mapan P05. Tetapi alhamdulillah setelah kita sharing, ya, yang dia ketahui tentang padi hibrida sejauh ini apa, tapi beliau belum pernah ada pengalaman sama sekali dengan hibrida. Maka dari itu yang dia mau tanam adalah P05 atau mapan 05. Ternyata mapan 05 yang pernah saya analisa bersama kawan-kawan, sesama petani, pengalaman berbagi, hibrida salah satu padi yang saat ini menjanjikan hasil yang tinggi, yang berasnya super, nasinya pulen, bahkan tahan virus dan penyakit. Tapi itu bisa terjadi ketika petani ini paham dalam melakukan pertaniannya. Contoh yang di belakang saya ini adalah jenis padi 0805. Ya, alhamdulillah setelah diterapkan itu tampak sekali hasilnya ataupun penampakannya bisa dilihat secara kasat mata. Dengan menghemat biaya atau menghemat pupuk. Karena hibrida itu juga memang boros unsur, ya. Memang harus maksimal dalam nutrisi, tetapi bukannya banyak tetapi seimbang. Saya kasih pemahaman, ya. Kawan-kawan yang sudah tanam dengan pupuk yang banyak itu belum tentu hasilnya maksimal. Dengan pupuknya sedikit belum tentu hasilnya sedikit, ya. Tetapi dengan pupuk yang seimbang, ya, dengan nutrisi tambahan dan lain-lain, perawatan, alhamdulillah hasilnya insya Allah maksimal. Perawatan yang dilakukan oleh petani kita ini
pupuknya hanya habis 1 kintal, 1/4 hektar, berarti 1 hektar 4 kintal. 4 kintal ini apa saja? Perbandingannya 21 gitu. Yang dilakukan oleh kawan kita ini dari 4 kintal. Itu ureanya cukup 25 kilo per 1/4 hektar. Berarti 75 kilo itu merah atau Ponska, yang 25 kilo adalah urea. Yang artinya 1 kintal dibanding 3, 1/3. 1/3 insya Allah sudah maksimal. Dengan berapa kali pemupukan? Usahakan sih 3 kali. Usahakan 3 kali dalam pemupukannya. Itu berapa? 30 kilo per 1/4 hektar. Berarti 1 kintal. 1 kintal lebih dikit lah ya, per hektarnya. Bagaimana caranya terserah dibagi ya. Karena apa? Makanan si tanaman itu porsinya masing-masing. Di fase vegetatif sampai generatif itu berbeda. Di fase vegetatif ya, diusahakan itu mungkin sekitar 25%. Di fase vegetatif pupukan kedua, mungkin kalau awal itu di umur 5 hari setelah tanam atau 7 hari setelah tanam, gunakan 25%. Setelah tahap kedua atau masih di fase vegetatif, di umur kurang lebih di 20 hari setelah tanam, itu kita kasih dari 25% menjadi tingkat 30% atau 35%. Ya, artinya sudah 55% atau 60%. Ya, kurang lebihnya. Di umur fase vegetatif ke generatif di usia sekitar 40 hari, 35 sampai 40 hari. Itu kita kasih lagi sisanya. Itu untuk unsur-unsur yang besar ya, yang makro. Yang saya sampaikan tadi, pupuk dari 4 kintal per hektar tadi. Sisanya tabur terakhir. Setelah itu tambahan nutrisinya yaitu sejenis kandungan fosfat dan kalsium. Kalium atau kalsium. Biasanya gunakanlah KCl. KCl itu yang tabur mahal. Pakai yang cair aja. Rutin 10 hari sekali kita masukkan atau 7 hari sekali kita masukkan, kita semprotkan. Untuk penanganan hama dan penyakit, ketika pengolahan lahan kita baik, penyakit dalam akar ya, itu insya Allah selesai, tidak terlalu signifikan. Tingkat keasaman pada tanah juga nggak terlalu berpengaruh dengan tanaman kita. Dengan pengolahan yang baik, itu salah satu faktor keberhasilan. Dengan pH tanah kita baik, otomatis hasil juga maksimal. Nah sobat tani, ini padi mapan 05 miliknya Mas Asep ya. Beliau saat ini lagi mendampingi istrinya, lagi ngejenguk mertuanya, jadi belum bisa hadir. Nanti suatu saat saya akan post lagi berapa hasilnya ya, berapa tingkat keberhasilannya kalau nanti panen. Saat ini usianya sekitar 70 hari HST setelah tanam dan sudah mulai mengeluarkan malai dan luar biasa. Kita saksikan bersama-sama. Nah ini sobat tani semua, lahannya atau padinya mapan P05. Dan jenis padi mapan ini kadang-kadang ada bilang ada 2 jenis ya. Ada yang daun panjang, ada daun pendek. Ada yang berdiri ke atas, ada yang merunduk ya. Sebenarnya bukan seperti itu kan kawan. Tergantung pemberian nutrisi. Ketika padi mapan ini terlalu banyak nitrogen terkandung dalam unsur hara tanah, biasanya daunnya lebih panjang, lebih lebar, dan biasanya lebih lemas, terkulai. Sehingganya kadang-kadang penyakit ataupun hama atau virus gampang sekali terkena gitu. Contoh ini.
ini yang agak nitrogennya lebih banyak ya. Ini daunnya lebih panjang, lebar, bahkan seperti merunduk. Tetapi yang pas ya, takarannya pas ya. Kawan-kawan bisa lihat. Ini semuanya berdiri. Tidak ada yang berunduk. Maksud saya dengan pupuk seimbang, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Malai full ya. Pertumbuhan tidak terhambat oleh hama dan penyakit. Cuman ini ada kawan-kawan yang menjadi masalah kemarin adalah penggerek batang atau sundep ya. Sehingga menimbulkan namanya nih beluk. Tapi menurut saya ini masih diambang wajar dan masih insya Allah masih bisa maksimal. Mungkin hanya berapa persen, 0,5% lah ya beluknya. Dan ini hasilnya malainya mulai merunduk sempurna. Padahal masih usia 70 hari. Dan terlihat kalau pupuk seimbang ya, keluarnya tuh hampir merata dan runduknya pun berbarengan ya. Malai panjang tetap masih panjang. Masih panjang. Ya, tinggal dimaksimalkan dengan pupuk tambahan ya. KCL, saya rekomendasikan KCL cair saja untuk mempercepat proses pengisian bulir dan pematangan daun. Sehingga nanti diusahakan antara daun dengan buah matangnya sama merata. Itu. Kebetulan nih sore ini cuacanya bagus, panas ya. Cukup karena kebutuhan untuk padi di usia seperti ini memang masih butuh kelembaban terjaga dan suhu juga panas ini sangat dibutuhkan sekali untuk proses fotosintesis atau pemasakan nutrisi atau makanan yang ada di tanah ataupun yang di daun. Sobat tani semua, salam sukses ya, petani pemula ya, petani junior, petani milenial ya, petani tua pun ayo bertani. Kita sejahterakan kehidupan kita bersama-sama di dunia pertanian dengan cara yang bijak, yang baik dan benar, yang seimbang. Mungkin itu saja sedikit paparan saya tentang sedikit ingin mengedukasi kawan-kawan semua yang petani masih ikut-ikutan lah. Kalau bisa kita punya petani yang berkonsep, tidak ikut-ikutan. Mudah-mudahan hasilnya akan maksimal. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat tani semua sudah menyaksikan channel saya. Pantang terus channel saya, saksikan terus video-video saya. Di like, di subscribe, di komen, di share seluas-luasnya. Terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh subscriber saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.